Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fagar Fabian Mahesa kelas 10 TJKT 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek IPAS. Perubahan materi terbagi tiga, yaitu perubahan fisika, perubahan kimia, dan perubahan biologi. Perubahan fisika merupakan perubahan zat tanpa mengubah sifat asli zat tersebut. Proses perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru dan dapat dikembalikan ke wujud semula meskipun tanpa melalui reaksi kimia reversibel. Perubahan wujud zat karena pengaruh suhu dapat berwujud padat, cair, atau gas melalui proses pemanasan atau pendinginan. Pada proses pemanasan terdapat menguap, menyublim, dan mencair. Pada proses pendinginan terdapat mengembun, deposisi, dan membeku. Perubahan bentuk dan ukuran. Perubahan pada sebuah zat dapat terjadi karena pengaruh suhu dan tekanan lain, misalnya pemuaian dan pengocoran logam. Pelarutan adalah proses pencampuran zat terlarut, solut, dan zat pelarut solvent hingga menghasilkan larutan yang tercampur rata bersifat homogen. Zat yang terlarut merupakan komponen larutan yang memiliki kadar mol lebih kecil daripada zat pelarutnya. Secara fisik, larutan dibedakan menjadi tiga. 1. Larutan encair. Zat terlarut lebih sedikit dibanding pelarut. 2. Larutan pekat. Zat terlarut lebih banyak dibanding pelarut. 3. Larutan jenuh. Larutan yang tidak mampu lagi melarutkan zat. Ekstraksi adalah pengeluaran senyawa-senyawa analit dari sebuah sampel yang umumnya menggunakan media pelarut yang sesuai dengan sampel tersebut. Perubahan kimia merupakan perubahan zat dengan menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat awalnya dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula, irreversible. Pembakaran adalah suatu reaksi kimia pada zat yang mudah terbakar dengan suatu oksidan dan menghasilkan panas. Beberapa reaksi pembakaran disertai dengan pandaran cahaya atau api. Perkagatan atau korosi. Pada saat proses oksidasi, logam bereaksi dengan oksigen, air, atau zat asam. Pada reaksi korosi, logam berkedudukan sebagai reduktor yang mengalami oksidasi. Umumnya, proses tersebut menghasilkan oksida berwarna coklat kemerah-merahan. Perubahan kimia yang disebabkan oleh organisme biotik seperti lumut, bakteri, dan jamur sering disebut sebagai perubahan biologi. Layaknya perubahan kimia, perubahan biologi bersifat irreversibel dan menghasilkan zat baru yang sama sekali berbeda dari sifat awal zatnya. Fotosintesis. Tumbuhan membuat makanan dengan cara fotosintesis, yaitu mengubah air dan gas karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menjadi glukasa. Peragian atau fermentasi. Fermentasi adalah proses penguraian zat kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana dengan melibatkan enzim pengurai. Pembusukan atau dekomposisi. Dekomposisi merupakan proses pembusukan materi sisa zat organik. Proses pembusukan sisa zat organik disebabkan oleh beberapa berikut. Autolisis, yaitu keadaan pelunakan dan pencairan sel yang disebabkan oleh enzim intraseluler yang dilepaskan oleh sel yang telah mati. Reaksi reduksi oksidasi. Pada reaksi reduksi, oksigen berkurang dan elektron bertambah. Pada reaksi oksidasi, oksigen bertambah dan elektron berkurang. Interaksi oksigen di udara dengan molekul penyusun zat organik membuat terjadinya perubahan struktur molekul. Aktivitas organisme pengurai, yaitu bakteri dalam memperoleh makanan dari sisa-sisa kehidupan organisme lain. Pelapukan merupakan sebuah peristiwa biologi yang berhubungan dengan peristiwa fisika dan kimia. Pada pelapukan, terjadi perubahan keadaan fisik benda yang berkaitan dengan penghancuran dari material benda tersebut, baik dari makhluk hidup maupun benda mati yang menjadi lapuk karena pengaruh waktu, iklim, dan cuaca. Proses pelapukan ada yang hanya sekadar pelapukan fisik karena tempaan suhu dan tekanan. Ada juga pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas organisme biotik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.